Tapi saya ingin mulai dengan cerita Anda. Anda melarikan diri dari Iran pada bulan Februari setelah pasukan rezim mulai menangkap beberapa teman Anda yang juga mengorganisir protes anti-rezim. Sekarang tanpa terlalu merinci, karena saya juga ingin melindungi keselamatan dan keberadaan Anda, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Iran dan di mana Anda sekarang? Lihat, saya berada di Turki karena Anda tidak punya banyak pilihan ketika melarikan diri dari Iran. Anda tidak punya banyak pilihan karena paspor Republik Islam ini tidak bisa membawa Anda ke tempat-tempat indah. Itu hanya membawa Anda ke tempat-tempat yang memang harus Anda tuju. Anda terpaksa, Anda tidak punya banyak pilihan. Teman-teman saya dari Israel bertanya, kenapa saya memilih Turki? Karena saya memang harus. Itu jawaban pertama untuk pertanyaan Anda. Dan saya melarikan diri dari Iran karena rezim telah mengenali saya. Menurut orang-orang di kota, mereka telah mencari saya, mencari seseorang dengan ciri-ciri seperti saya. Seperti yang Anda katakan, seseorang yang melindungi dirinya dengan mengenakan hoodie, memakai kacamata, masker hitam dan segala perlengkapan lainnya. Orang yang memimpin semuanya, yang memberi isyarat kepada orang-orang, saat saya meneriakkan yel-yel, mereka ikut meneriakkannya. Jadi mereka sudah mencari tahu tentang ini. Mereka penasaran siapa pria dengan masker hitam itu. Jadi, dengan mereka yang sedang mencarimu, bagaimana kamu bisa keluar dari negara itu? Dengar, aku pergi duluan. Aku sebenarnya tidak ingin keluar dari negara itu duluan. Aku tidak yakin tentang apapun. Respon naluriku terhadap situasi itu adalah langsung bersembunyi di dalam Iran. Aku pergi ke sebuah rumah di pedesaan, sebuah rumah yang jauh di pegunungan yang terletak di wilayah kami sendiri. Lalu bersembunyi di sana selama berminggu-minggu, hampir 3 minggu. Dan ketika aku yakin bahawa rezim telah mengidentifikasiku, 100% dari teman-temanku, keluargaku, dan rezim itu sendiri. Para agen berada di depan pintu, hanya mengawasi pintu rumah kami. Kau tahu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ada mobil van putih di sana, menunggu segalanya. Jadi anggota keluarga dan orang-orang memberi aku petunjuk bahawa mereka sudah mengidentifikasimu. Mereka hanya menunggumu untuk menangkapmu. Jadi sebaiknya kamu keluar dari negara ini. Jadi pada dini hari tanggal 1 Februari, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu apakah rezim sudah memberlakukan larangan bepergian padaku. Tapi kalau rezim tahu bahawa aku adalah Cheyenne X, sudah pasti mereka akan memberlakukan larangan bepergian padaku. Tapi aku tidak yakin. Kemungkinannya 50-50 kerana aku hanya dikenal sebagai seorang pemimpin organisasi di kota kecil. Jadi biasanya rezim tidak memberlakukan larangan bepergian pada orang-orang seperti itu. Mereka akan melakukannya jika mereka tahu aku adalah Cheyenne X. Cheyenne X itu adalah semacam nama samaranmu di media sosial. Tapi secara teknis, bagaimana kamu melarikan diri? Apakah kamu melarikan diri dengan mobil atau kamu pergi dengan pesawat? Aku terbang sebenarnya. Aku pergi dengan pesawat dan aku benar-benar ketakutan. Aku sama sekali tidak merasa aman melakukan apapun. Aku tidak punya pilihan lain. Itu adalah respons naluriku. Itu sangat dewasa. Aku tahu banyak orang berkata, kenapa kamu melakukan itu? Bagaimana kalau mereka langsung menangkapmu di bandara? Tapi kau tahu, dan aku hanya di waktu fajar, tanpa memberi tiket, tanpa memberi petunjuk apapun, apa saja. Aku langsung pergi ke bandara di Teheran dan membeli tiket secepat mungkin, yang paling cepat yang bisa aku dapatkan. Aku dapat tiket dan benar-benar pergi. Dengar, aku ingin kamu membawa kami kembali ke saat protes di bulan Desember dan Januari. Di mana kamu saat itu dan apa keterlibatanmu dalam protes tersebut? Aku berada di Sari karena Sari adalah ibu kota Provinsi Mazandaran. Lihat, ini adalah pemberontakan pertama dan satu-satunya di mana aku hanya berada di Provinsi Mazandaran. Di pemberontakan sebelumnya, aku berada di Teheran, kau tahu. Jadi, karena kami sedang menunggu seruan untuk protes dari Shah Iran, dan kami ingin memastikan bahawa setiap provinsi terlibat. Ini sesuatu yang berbeda.
Itulah sebabnya saya ingin memastikan bahawa provinsi asal saya, kabupaten asal saya, yang sangat penting secara historis, Sabatu, dipenuhi ribuan orang. Jadi sebagai seorang penyelenggara, juga sebagai jurnalis warga, saya ingin memastikan bahawa protes meluas di Sari, di Syawi, yang oleh rezim disebut Kota Om Syah. Mereka mengubah namanya setelah tahun 1979, tetapi masyarakat masih menyebutnya Syahid. Jadi dan di kampung halaman saya, Sabatku, yang penting secara historis kerana itu adalah kampung halaman dinasti Pahlavi. Jadi saya berada di Sari mengorganisir semuanya dan saya terkejut serta kaget dengan jumlah orang yang turun ke jalan. Ribuan orang meneriakkan Jovi Shah, meneriakkan bahawa ini adalah pertempuran terakhir dan Pahlavi akan kembali. Maksudnya begini, mengambil video dan merekam itu dilarang. Itu seperti bagian dari prosedur yang diberikan para pejuang kebebasan satu sama lain. Mengatakan bahawa jika kamu merekam, jika ada yang merekam, itu berarti mereka adalah agen rezim karena mereka ingin mengidentifikasi. Tapi kamu butuh beberapa bukti untuk sejarah. Kamu butuh media internasional untuk melihat apa yang kami lakukan. Kamu tahu, aku ada di sana, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalku sebagai sesama pengunjuk rasa. Beberapa dari mereka, tidak semuanya, karena kamu berada di tengah kerumunan. Sebagian orang tidak kukenal. Tapi orang-orang yang tidak kukenal itu memandangku dengan curiga karena aku sedang merekam. Tapi teman-teman sesama pengunjuk rasa malah tertawa karena ada beberapa orang yang benar-benar ingin merebut ponselku dan menghancurkannya. Kamu tahu, karena mereka sangat marah. Kenapa kamu merekam? Dan aku bilang, aku ingin mengirimkannya ke media supaya mereka bisa melihat keberanian kalian, melihat semua yang kita lakukan, mengorbankan hidup kita. Jadi itu, apakah kamu takut saat merekam, mendokumentasikan aksi-aksi protes itu? Tentu saja, aku takut karena saat kamu merekam, kamu fokus pada sesuatu. Kamu jadi tidak waspada terhadap peluru-peluru yang berterbangan di depanmu dan semuanya. Dan kenyataan bahawa aku masih hidup adalah sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Sulit dipercaya. Hidupku sendiri bahkan sulit dipercaya bagiku. Aku tidak menyalahkan orang lain setiap kali aku menceritakan kisah-kisah ini. Aku tidak menyalahkan mereka jika mereka tidak percaya padaku kerana memang sulit dipercaya. Ini benar-benar ajaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin secara khusus fokus pada malam tanggal 8 dan 9 Januari, malam-malam paling mematikan selama aksi protes. Aku ingin melihat salah satu video yang kamu rekam dari dalam aksi protes pada tanggal 8 Januari di Sari. Mari kita lihat. Kami akan kembali. Harumzade! Harumzade! Yovicho! Jovicho! Jovicho! Shobiko! Jovicho! Harumzade! Yovicho! Yovicho! Ryan, benar-benar pemandangan yang mengerikan dari para pengunjuk rasa yang berteriak Javid Shah, hidup Shah saat mereka ditembaki oleh pasukan rezim. Benar-benar pemandangan yang kacau. Tapi kamu ada di sana, jadi ceritakan kepada kami tentang momen-momen itu. Apa yang ada di pikiranmu saat merekam ini? Saat melihat orang-orang di sekitarmu terkena tembakan? Apakah ada temanmu yang terbunuh dalam aksi protes ini? Ya, begini, itu terjadi pada dini hari sebelum karena aksi protes dijadwalkan pukul 8 malam atau semacamnya. Dan itu terjadi pada dini hari karena seharusnya aku berada di Sabatko, bukan di Sari hari itu, karena seruan untuk protes oleh Shah. Itu memang khusus karena seruan untuk protes oleh Shah pada 8 Januari dan 9 Januari. Jadi Sabatku istimewa bagiku karena aku orang Sabatkuhi. Aku datang dari tempat yang penting secara historis ini dan aku ingin memastikan bahawa ada ribuan orang di jalanan meneriakkan dukungan untuk dinasti Pahlavi, meneriakkan pembebasan Iran di kampung halamanku. Beberapa jam sebelum acara itu dijadualkan dimulai, aku sudah berada di Sari. Dan rezim, aku juga sudah mengirimkan rekaman lain kepadamu yang menunjukkan bahawa para agen rezim memposisikan diri mereka seolah-olah mereka bersenjata lengkap. Mereka memposisikan diri di sisi lapangan SAN yang merupakan alun-alun utama di Sari.
dan para pengunjuk rasa berada di sisi yang lain. Dan itu seperti sebuah pertempuran, tapi sangat tidak adil kerana para agen rezim dipersenjatai lengkap dengan segala yang mereka miliki, dengan semua perlengkapan, dan mereka siap menembak, mereka membunuh orang. Dan orang-orang di sisi lain tidak bersenjata, mereka tidak berdaya. Dan mereka hanya satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah kata-kata mereka, slogan-slogan mereka seperti Javisha atau ini adalah pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali. Jadi, dan saya sangat terharu. Meskipun saya seorang pejuang kebebasan yang bertugas sebagai kurir dan saya bukan orang baru dalam mengorganisir protes, saya tetap terharu dan terkejut dengan ketidakadilan ini. Dan saya sebenarnya sedang memikirkan bagaimana cara untuk menciptakan kondisi yang setara bagi rakyat Iran agar bisa berhasil di tengah situasi ditembak saat sedang merekam. Saya benar-benar terharu oleh adegan itu yang sedang saya rekam, seperti yang anda tunjukkan kepada penonton anda. Itu di luar imajinasi. Dan kami mulai berlari menyelamatkan diri ke gang-gang, ke jalan-jalan, anda tahu. Dan beberapa orang tertangkap. Beberapa orang di barisan yang dekat dengan ejen rezim ditembak mati di Sari. Dan mereka berjatuhan seperti daun dari pohon. Anda tahu, dan mereka membunuh orang, hanya membunuh orang dari jarak sangat dekat. Seperti dari jarak sangat dekat. Seolah mereka tidak peduli dengan nyawa manusia. Orang-orang ini, Ariel, benar-benar biadab. Mereka teroris. Dan menurutku, mereka pantas mati. Mereka pantas mati kerana orang-orang ini tidak peduli dengan nyawa manusia. Mereka tidak peduli dengan hak asasi manusia yang paling dasar. Mereka tidak peduli dengan apapun. Beberapa dari mereka masih remaja. Beberapa bersama anggota keluarga mereka sendiri, bersama isteri dan suami mereka. Seperti yang kamu tunjukkan. Mereka bersama suami, isteri dan anak-anak mereka sendiri. Para ayah bersama puteri-puteri mereka di aksi protes.